Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara hadir di sini, saudara sudah mempersiapkan waktunya untuk kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari buka hatimu, saya percaya ketika pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, ada kekuatan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, segala anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan dan kami sembah. Biar pujian kami pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau serahkan ibadah White Dove pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, sertai Tuhan, berkati ibadah kami. Kami mau serahkan mulai dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hati kami Tuhan mau menyembah-Mu Yesus.
Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan ku rindu
Pujilah namamu Tuhan, hadirat-Mu penuhi hati kami, penuhi kami Tuhan. Yesus Engkau baik, kuasai hati kami, jamah setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Kau Tuhan. Oh, tidak ada satupun yang berdiam. Mari sembah Dia. Tuhan, Kau lawat kami Tuhan, Kau jamah kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kau Allah yang mengerti hidup kami. Kami bersyukur pemeliharaan-Mu Tuhan sempurna bagi kami. Oh Yesus, Engkau baik selamanya. Kami menyembah-Mu Yesus. Segala bayar, 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 bayar. Segala bayar, bayar, bayar. Oh, Engkau baik Bapa. Kami bersyukur tiada Allah yang seperti-Mu Yesus. Oh, kasih setia-Mu besar bagi kami, besar dalam hidup kami. Kami ada karena Kau Tuhan, Kau yang menuntun kami, Kau yang memelihara hidup kami. Yesus, terima kasih. Kinarala bayarala bayarala, kinarala bayarala bayase. Oh, kasih-Mu sungguh luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami melewati hari lepas hari Tuhan, kami tahu Tuhan yang memegang kami. Kami tahu Tuhan yang menopang kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pemeliharaan-Mu hari lepas hari. Kami nikmati Tuhan. Biar roh kami terus menyala-nyala di dalam mengikut Engkau Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau yang layak disembah, Kau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau layak, Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk terima pujian sembah kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bersorak-sorai lebih lagi di hadapan-Mu. Biar Engkau yang kami sanjung pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersukacita bersama-sama katakan amin. Saudara bersukacita pagi hari ini, amin. Amin. Mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita orang yang percaya, kita mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan,
setiap kita percaya bahwa hidup kita disertai oleh Tuhan. Amin. Mari katakan kanan kirimu, katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya. Tuhan mengasihi kita semua. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mau berdoa, doa persembahan. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kaum wanita pada pagi hari ini ya Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan, apa yang telah kami miliki Tuhan, kami ingin memberikan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Tuhan, persembahan bisa dijalankan. Tuhan, Engkau memiliku sebelumku ada.
Mari semua kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. Kau menunggu hidupku di altar-Mu, ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Biar seluruh nafasku, Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. biar seluruh nafasku, Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. mari datang kepada Tuhan. Inarabaha diaralabaralabaya silibelo diaralabaralabaya inanaya se kami datang kepadamu Tuhan. Kami ini sadar tanpa Tuhan kami tidak akan pernah mampu menjalani hari-hari kami. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Pagi ini, siang ini kami datang beribadah di tempat ini. Engkau yang melihat setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu segala keluh kesah. Hamba-Mu ini berserah kepada Engkau. Hamba berikan hati hamba kepadamu Tuhan. Berbicaralah, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Dan kalau ada yang sakit, oleh bilur-bilur kuasa-Mu Tuhan disembuhkan. Kami percaya hari ini Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti berkati kami. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini benar-benar Tuhan yang tuntun. Jauhkan dari segala kecongkakan, jauhkan dari segala keangkuhan hidup. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silahkan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bu, apa kabar? Wah ini saya sebenarnya tadi malam, harusnya hari ini saya masih ada di Bukit Doa Immanuel. Karena kami para hamba-hamba Tuhan sedang menjalani yang Tuhan mau. Ya, jadi ibu gembala saya, ibu-ibu itu hampir 3 bulan beliau mengambil waktu namanya sabatikal. Mungkin ibu-ibu belum pernah dengar kata-kata ini. Sabatikal itu adalah
memang tradisi dari orang-orang Israel ya, dimana kalau mereka mencari hati Tuhan itu harus off semuanya. Ya, jadi tidak boleh beraktivitas, tidak boleh melakukan berkomunikasi hanya dengan keluarga saja. Jadi tidak boleh ada jemaat yang tahu di mana Ibu Gembala saya tinggal, yaitu selama 3 bulan. Jujur ketika dinubuatkan bahwa beliau harus sabatikal, itu beliau sempat bingung ya ibu-ibu, karena saya harus jelaskan sama ibu-ibu. Saya sampai bilang gini, kalau memang dari Tuhan itu biasanya bertentangan dengan kedagingan kita, betul ya? Karena Ibu Gembala saya ini orangnya tidak suka diam, jadi ada aja yang dikerjain. Melakukan misi lah, pergi ke sana, pergi ke sini, pokoknya harus ada kegiatan. Kalau ndak ada kegiatan itu bisa sakit loh ibu-ibu. Saya sampai kaget loh. Nanti kalau sakit ada banyak kegiatan sembuh. Nah itu kadang nular sama saya ya. Jadi kalau saya itu ada pelayanan banyak sehat, gak ada pelayanan itu isa sakit. Loh kok bisa gini ya? Ya entahlah ya, itu rahasianya Tuhan sendiri. Nah entah bagaimana waktu Ibu Gembala saya disuruh sabatikal 3 bulan itu, semua kita para staf, suaminya ya, Bapak Gembala, seluruh keluarga besarnya bilang begini, nonsen, gak mungkin gitu ya. Karena kita kenal siapa Ibu Gembala kita. Tapi entah bagaimana sejak Ibu Gembala itu mendapatkan memang peneguhan dari beberapa hamba Tuhan, dia pergi ke Singapura. Loh, hamba Tuhan di Singapura nggak ada kenal tuh. Dari mulai hamba Tuhan Australia, hamba Tuhan Singapura, kemanapun dia pergi, maka ada hamba Tuhan yang menubuatkan, kamu harus stop dari semua kegiatanmu. Tuhan minta 3 bulan waktu kamu berbicara dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi ngapain 3 bulan itu? Karena kan HP-nya di off, jadi nomor kontaknya diganti, hanya diketahui oleh suami dan anak saja, dan tidak ada jemaat yang bisa menghubungi. Jadi beliau itu ada di satu tempat yang tidak pernah ada orang tahu. Makan tetap ya, rutinitas tetap makan, masak iya, tapi sendirian nih di satu rumah yang itu sudah dipersiapkan. Lalu beliau apa kerjaannya? Jadi tiap pagi bangun pagi, dia harus berdoa, dia harus dengerin suara Tuhan. Tidak boleh ada buku bacaan lain kecuali hanya Alkitab. Jadi tiap hari itu baca Alkitab, bersekutu. Katanya Ibu Gembala, bulan pertama dia itu mengalami bagaimana kayak Tuhan itu. Jadi waktu gini, Ibu Gembala tuh bingung, Ibu Gembala saya bingung. Ngapain ya 3 bulan? Gak ada temen, gak ada orang yang diajak ngomong, suruh tinggal di satu ruangan. Kok koyo orang yang semedi gitu ya, ibu-ibu ya. Saya bilang, wah nanti Ibu Gembala saya keluar itu jenggotan. Dia bilang, waduh Bu, lumutan gitu. Kita pikirannya tuh sudah aneh-aneh gitu. Lalu Ibu Gembala saya bilang begini, ya jadi tadi malam karena tahu saya pagi ini saya harus melayani di tempat ini, akhirnya dialihkan pesan-pesan Tuhannya tadi malam sampai jam 12 malam. Jadi saya sampai Sidoarjo itu sekitar 1:30 pagi. Terus Ibu Gembala bilang bahwa sebulan pertama, waktu Ibu Gembala saya berkata ya, ketika Tuhan minta, Ibu Gembala saya, bener tak ini dari Tuhan? Ini di organisasi kami belum pernah ada ini ajaran apa gitu loh. Apa sih ini sabatikal gitu kan? Apa sih gitu? Tapi kalau itu dari Tuhan, kadang-kadang itu terus. Maksudnya akan ada banyak ketemu orang dan orang kan mengatakan seperti itu. Sampai Ibu Gembala saya itu 4 kali peneguhan. Jadi Ibu Gembala saya sempat berdoa begini, kalau ini dari Tuhan, cuma satu, karena Bapak Gembala saya ini, ibu-ibu ya, nggak bisa ditinggal. Kalau Ibu Gembala nggak ada, udah nggak bisa. Harus ada Ibu Gembala, apalagi memimpin ribuan umat kan. Yang lucunya, Ibu saya, kalau ini dari Tuhan, suamiku, aku minta tanda terakhir, suamiku setuju. Loh, itu Ibu Gembala tuh sudah bilang gini, ini ndak mungkin, suamiku ndak akan ACC, jadi aku ndak mungkin lah 3 bulan sendirian kan gitu. Ketika ketemu sama Bapak Gembala, coba Bapak Gembala, iya tah,
tar ya. Jadi ibu gembala saya kasih tahu dulu, ini gini, kalau kamu gak ada aku kan begini. Terus ibu bilang, loh kalau itu dari Tuhan loh. Kalau kamu ndak nurut, ya opo kepemimpinan kita ini. Kita ini lagi bukan mimpin bisnis. Kita ini bukan lagi mimpin sesuatu yang jasmani. Ini kita lagi mimpin roh. Kalau kamu ndak nurut ambil Tuhan, ya opo iki. Gereja ini mau dibawa kemana? Aduh ibu gembala saya melongo. Goal setting terakhir itu maksudnya di suaminya bilang tidak. Wah dia senang kan. Katanya suaminya ACC, ibu-ibu. Jadi bilang, jadi pergi yo. Selama 3 bulan cari yo hati Tuhan. Jadi tadi malam tuh sekitar hampir 1 jam lebih ibu gembala saya mencatat semua apa yang selama 3 bulan itu dia dapatkan. Saya ingin share sama ibu-ibu tentang 1 bulan pertama. Ibu gembala saya bilang begini, 1 bulan pertama dia itu betul-betul kayak dibawa Tuhan untuk membasuh hatinya. Jadi semua luka-luka batin, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau itu dibongkar sama Tuhan semua, dan dia tuh sampai ngerang nangis sama Tuhan dan akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Di hadirat Tuhan. Ketika dia ingat lagi, ya sudah tidak ada lagi rasa luka. Ibu-ibu dengar. Saya waktu tadi malam kami berkumpul, kami hamba-hamba Tuhan. Semua kami nangis karena ada satu pesan Tuhan yang betul-betul sangat jelas dibongkar sama Tuhan tentang gereja kami. Dan saya waktu itu tersungkur dan kita ngakui yes. Jadi salah satunya Tuhan mau supaya kirbat kita itu baru. Amin. Ibu-ibu dengar baik-baik. Di dalam perjalanan kekristenan kita ini bukan hanya hidup di dunia saja. Yang setuju katakan amin. Tapi ujung-ujungnya kita akan masuk pada dimensi yaitu kehidupan kekal. Amin. Ada surga yang menanti kita. Dan itu tidak main-main. Kita nggak boleh menjalani kekristenan kita, kerohanian kita dengan kirbat yang kotor. Apalagi kalau kirbatnya itu robek. Jadi apa yang harus kita mengerti hari-hari ini? Sebenarnya pesan Tuhan seperti ini. Ini sudah ditaruh dalam diri saya beberapa bulan yang lalu, di mana Tuhan itu terus ngomong sama saya tentang bagaimana saya harus mempersiapkan gereja Tuhan untuk meraih kekekalan. Bu, ini bukan masanya kita main-main dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kiri, kita harus serius ambil Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita nggak pernah tahu waktunya Tuhan, betul? Kita nggak pernah tahu ibu-ibu kita dikasih kesempatan hidup di dunia ini berapa lama lagi. Kita juga nggak pernah tahu kondisi di negara kita atau di dunia secara global kapan ini berakhirnya, dan apa yang dalam dunia ini kita nggak pernah tahu. Tapi kita bukan anak-anak gelap. Kita adalah anak-anak terang, di mana Tuhan sudah memberikan firman. Tanda-tanda itu sudah mulai terlihat dengan jelas. Sebab itu gereja Tuhan yang betul-betul dia serius dengan Tuhan, dia belajar firman, dia merenungkan firman Tuhan. Saya sangat yakin, ibu-ibu, nubuatan yang akan terjadi. Firman Tuhan kata begini, yang kudus akan semakin kudus, tapi yang jahat akan semakin. Coba ibu-ibu perhatikan ayat tersebut. Itu yang dikatakan kudus dan jahat bukan kepada menuju di luar gereja. Itu kan sedang menubuatkan gereja Tuhan. Ya, di Wahyu sangat jelas sekali. Allah sedang menubuatkan 7 gereja. 7 apa bu? Gereja. Apa itu gereja? Mereka yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi dengan begitu jelas dikatakan bahwa nanti yang kudus akan semakin kudus. Tapi
Tapi yang jahat, yang bebal, yang hanya mikirin kepentingan diri sendiri, yang hanya mikirin hal-hal jasmani saja, maka itu akan terperosok semakin dalam, semakin keras hatinya, semakin bebal, semakin tidak mau tahu tentang Tuhan. Yang pasti rumah tanggaku nyaman, ekonomiku enak, anak-anakku sukses, udah sampai di situ saja. Dia tidak pernah mikirin apa yang Tuhan sedang tetapkan dalam gereja Tuhan. Bicara tentang kekekalan. Ibu-ibu dengar baik-baik. Nanti saya tidak bisa ngomong sekarang. Tapi Alkitab sudah mencatat, saya hanya ingatkan saja. Alkitab katakan waktu kita nanti diberikan, kalau sampai memang Tuhan berkenan kepada kita dan kita masuk dalam kerajaan surga, maka apa yang ibu-ibu bisa lihat dan rasakan di sana, ini Alkitab yang catat. Maka semua penderitaan di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan. Yang setuju katakan amin. Jadi kita ini akan terbengong-bengong lah. Tahu kayak gini, dulu waktu aku hidup di dunia, gak mungkin aku itu bermusuhan dengan tetanggaku. Gak mungkin aku nih nyalahin pendeta ini, pengurus ini. Kalau memang endingnya kayak gini, tak syukuri semuanya. Tapi kita sudah di surga. Dan saya mau bilang sama ibu-ibu, biarkan itu terjadi dan biarkan itu kita pahami saat ini. Amin. Saat ini. Apapun yang ibu-ibu korbankan, mau korban tenaga, korban uang, korban perasaan. Kata Tuhan, kamu harus mengampuni, kamu harus jadi istri yang sabar, kamu harus jadi ibu yang benar-benar tabah dan kuat. Itu semua kata firman Tuhan dibanding dengan apa yang kita akan raih di kekekalan, tidak akan ada bandingannya. Ibu, saya mau tanya dulu, ibu masih percanten ambek firman Tuhan? Siapa yang percaya katakan amin. Apa sekarang yang harus kita pelajari supaya kita itu betul-betul kita ada di posisi yang berkenan untuk meraih kekekalan? Siapa ibu yang mau selamat katakan amin? Ayo bu. Mari saya ajak ibu-ibu, ini simpel tapi ini perlu ibu-ibu pahami dan praktekkan. Roma 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Suratan dalam Roma pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7, itu firman Tuhan sangat jelas akan mengajar kepada kita. Saya baca buat ibu-ibu. Roma pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ia, perhatikan, akan membalas setiap orang menurut apa bu? Perbuatannya. Next ayat yang ke-7. Yaitu, sama-sama kita baca apa? Hidup kekal. Sekali lagi, yaitu hidup kekal. Ya, tenang dulu bu, saya baca lagi. Hidup kekal kepada siapa? Kepada mereka yang dengan tekun, apa katanya? Berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang kekekalan. Mencari apa? Kemuliaan, terus kehormatan dan ketidakbinasaan. Jadi siang ini simple. Ibu kalau kepengen ibu betul-betul dijamin ibu selamat ada dalam kekekalan, ibu perlu melakukan kedua hal ini. Sangat-sangat simple. Tapi mari kita gali sama-sama. Yang pertama, Tuhan minta kita jadi orang baik. Coba bilang kanan kiri sambil dilihat wajahnya, ojo jahat. Wes, ya. Enak ya bu ya, bilangnya enak ya, gampang ya. Kalau bisnis ibu ditipu ambek teman sendiri. Kalau ibu punya tetangga ibu suka fitnah ibu.
Kalau ibu punya teman pelayanan di gereja, dia pinjam uang ibu dan tidak dikembalikan. Apakah ibu masih bisa jadi orang baik? Bilang kanan kiri, didengerin. Simpel. Tapi ini hari-hari ini saya rodok sulit menemukannya, jujur Bu. Miris saya. Saya seorang pembicara lintas organisasi dan gereja-gereja ini sudah mulai normal ya. Jadi pandemi kayaknya saya sudah kembali kegiatan pelayanan saya seperti sebelum pandemi. Tiap hari khotbah. Saya mau bilang sama ibu, saya waktu masuk ke gereja-gereja, nah ini gereja-gereja yang sekarang setelah masa pandemi, itu fenomenanya rada berbeda Bu. Ada yang banyak, ada yang semakin sedikit, ada yang ditutup gerejanya, ada banyak juga. Tapi ada yang baru-baru dibuka. Nah, yang buat saya miris, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, hanya gara-gara warisan. Bayangkan, gara-gara warisan. Adik sampai kakak, maaf ya, saya tidak bicara orang yang kenal Tuhan. Saya ini pendeta, berarti saya ketemu dengan orang-orang yang percaya Tuhan. Yang curhat sama saya berarti mereka anak Tuhan. Kakak BAD saling menjebloskan ke dalam penjara. Bayangin. Saudara tahu? Ini tambah miris lagi. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Dia bisa menghakimi orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, dia berbuat sangat jahat sampai itu orang yang tidak percaya Tuhan itu harus dihukum. Hukumannya sangat berat. Saya kira oh ini mungkin orang yang tidak kenal Tuhan. Saya kaget. Loh, siapa yang menjebloskan? Kasihan banget ya, orang ini sudah bangkrut, dia itu udah gak punya apa-apa, dijebloskan, anak-anaknya nangis, masih kecil-kecil. Tak saya dengerin kisahnya, astaga, yang membuat orang ini sampai sengsara adalah seorang pelayan Tuhan. Nangdi itu kasih itu. Kalau kita kayak gini gak usah khotbah kasih, setuju Bu? Gak usah. Gak usah percaya Alkitab. Saya tuh sampai pulang dari pelayanan ngelus dada saya. Ya opo Rek. Ibu tahu, saya ini bisa ngomong kayak gini. Apa saya gak pernah difitnah orang? Apa saya gak pernah disakitin orang? Maaf Bu, saya masih ingat hak dari suami saya. Itu bukan uang kecil. Kalau saya hitung-hitung udah. Dan saat itu saya perlu dana modal untuk apa? Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk beli-beli pakaian bagus, bukan. Untuk biayai orang tua saya yang sakit. Dan itu saya. Tapi waktu itu terjadi, itu uang bukan 1 juta 2 juta Bu. Bisa ratusan juta Bu. Suami saya diam, cuma ngeliatin saya. Bilang gini, Ma, ya opo Ma? Karena yang diajak kerjasama ini, yang bisnis ini, yang kerjasama ini anak Tuhan. Saya pegang tangan suami saya bilang, kita ini hidup karena Tuhan. Aku nih hamba Tuhan. Kamu jok neko-neko yo, tak doa, kamu pasti diberkati. Suami saya orangnya bukan seorang laki-laki yang arogan. Dia dididik oleh orang tuanya, tidak bersikap yang arogan. Maksudnya langsung karena ini benar, langsung enggak pernah. Suami saya enggak pernah mukul, enggak pernah melakukan kejahatan. Jadi waktu saya sebagai seorang istri bilang, ojo nuntut. Kalau memang mereka memperlakukan kamu dengan tidak adil, ayo kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Ibu, saya ini gini, kalau saya rujuk suami saya, loh itu hak kamu. Kamu wis kerja, itu hak kamu. Ayo,
dipanggil pengadilan. Wah, semua banyak yang bisa dipertahankan. Bayangin, Bu. Tapi saya sebagai istri, saya tidak pernah untuk mendukung suami saya jadi orang jahat. Bu, dengar. Suami kita bisa baik atau jahat, itu setidaknya ada andil dari sikap kita. Yang setuju katakan amin. Banyak laki-laki suami-suami yang bersikap kasar, bersikap jahat. Kenapa? Karena kita istrinya tidak bisa memposisikan diri dengan baik. Saya pegang suami saya bilang, aku yakin kamu pasti diberkati. Dia lihat saya. Waktu orang tua kami sakit, uang yang kami keluarkan bukan puluhan juta, Bu. Sampai jujur, tabungan suami saya yang begitu buat saya itu banyak ya. Habis, Bu. Satu kali saya cuman lihat pandang suami saya pegangin. Saya ini bukan takut uangnya habis, saya takut suami saya gila, jujur aja. Karena laki-laki yang biasa pegang uang banyak, dalam seketika habis uangnya bisa stres. Saya pegangin tangan suami saya liatin, saya bilang, Pak, yo. Terus suami saya udah gak bisa ngomong. Karena di depan itu, ya dia harus bayar ini, bayar itu. Dan kalau dia gak bayar, orang tua kami tidak bisa dilayani oleh pihak rumah sakit. Belum ada BPJS waktu itu. Bayangin, Bu. Udah gitu papa saya juga gak ada asuransi lagi. Saya sampai kaget tuh. Saya cuma pegangin tangan suami saya dan saya bilang gini. Ternyata suami saya bilang gini, Mah, kalau seandainya aku udah gak punya uang, rumah harus dijual, mobil harus dijual. Pernah suami saya bicara begitu sama saya. Sambil dia natap saya. Kamu masih, ya apa kamu? Cuman gitu toh. Sudah tahu. Saya peluk suami saya bilang gini, tenang oh. Aku nih istrimu bukan hanya pinter ngomong. Aku bisa masak. Kerja. Kalau sepertinya memang kita kekurangan, aku tidak mau melalui pelayanan, aku minta-minta sana sini. Pelayanan bukan untuk cari keuntungan. Yang setuju katakan amin. Enggak. Saya bilang, nanti mama masak, tak kelilingkan depan itu ada pasar. Saya sudah siap, Bu. Tenang oh. Kalau sampai kamu ada apa-apa, tenang oh. Aku istrimu. Kalau untuk makan pasti ada. Terus suami saya, loh kamu kan biasa dihormati orang, pergi ke tempat-tempat besar. Mosok kamu kerja kayak gitu? Nggak usah berpikir takut khawatir dinilai orang, nggak usah. Yang penting kita di mata Tuhan benar. Ibu dengar baik-baik. Saya hari-hari ini ngajarin banyak jemaat. Ingat, kita sedang masuk masa sulit. Betul? Jangan gengsi, bilang kanan kiri, ojo gengsi. Jangan hanya karena kita pengen dinilai, saya ini orang yang nanti gitu kan. Saya bilang gak usah. Ada banyak orang berpenampilan sangat mentereng. Ya ternyata utang sana utang sini. Gak bagus. Ayo Bu, berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu Ibu, percaya Bu, saya sudah jalani. Kalau saya nurut sama Tuhan, hidup baik sing bener sampai Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Tapi dengan syarat, jadilah wanita yang rajin. Amin. Jadilah wanita yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh suami. Saya sangat bersyukur. Saya bilang sama suami saya, wis tenang kok. Ada apa-apa, sekarang ini puji Tuhan Bu. Jadi saya bilang, kalau pas suami saya lihat, kok pekerjaannya diberkati. Tapi kan saya baca Alkitab tuh. Saya baca Alkitab bahwa gereja dunia akan memasuki masa yang sulit. Jadi ketika suami saya sudah dipulihkan ekonominya, dia mulai banyak lagi penghasilannya. Saya ingetin suami, yang ojo
minta beli ini, beli itu, nabung yo, nabung. Suami saya bilang gini, kenapa? Oh, saya kasih tahu ayat-ayatnya. Gini loh, masih percaya nggak be Alkitab? Iya percaya, ayo kita lihat. Tiap kadang-kadang malam saya ajak suami saya, baca ini loh iki loh, masa yang sulit. Kebetulan suami saya senang suka dengar khotbah. Jadi khotbah-khotbah pembicara-pembicara yang diurapi Tuhan, saya bilang tentang akhir zaman, saya bilang dengerin. Nah ini loh yang, jadi kita nggak boleh sembarangan. Kalau hari ini kita lagi diberkati secara rezeki, nabung. Amin. Nabung. Karena kita percaya firman. Lihat Yusuf, dia dituntun oleh Tuhan. 7 masa kelimpahan. Yusuf, dia lihat penglihatan. Dia tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Bahwa akan ada 7 masa kelaparan. Sebelum Tuhan mengizinkan kita memasuki masa yang sulit, selalu Tuhan itu Bapa. Amin. Tidak mungkin ajari kita itu sampai wis rongsol, kamu ya susah. Nah, sebelum masuk ke masa yang sulit, ditata dulu sama Tuhan. Tapi kalau kitanya nggak peka, kita nggak pernah belajar firman, kita nggak pernah belajar untuk hidup lebih bijak sesuai firman Tuhan, maka kita akan mengalami kesulitan besar. Jadi kalau ibu mau lihat sesuatu yang baik, ayo nurut sama Tuhan. Amin. Jadi hari ini ingat, jadilah istri yang baik. Amin. Bilang-bilang kanan kiri, jadi istri yang baik, gitu ya. Jangan jadi perongrong. Jangan jadi istri yang membuat suami tambah rusak. Kalau tahu suami kita sedang berjalan di jalan yang salah, kalau tahu suami kita sedang melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, jangan dijauhi, Bu. Yang dengar katakan amin. Jangan dimusuhi. Kita ini dipanggil sebagai apa, Bu? Penolong. Sudah tahu suami, jangan gini, penolong itu akan sangat-sangat diperlukan di saat orang yang di sampingnya dalam kondisi yang tidak baik. Amin. Penolong. Suaminya baik-baik, suaminya setia, suaminya lagi enak secara ekonomi. Ya posisi kita sebagai seorang penolong tidak akan kelihatan. Betul nggak, Bu? Sama kan? Dengan tim SAR. Ya lihat, para penolong. Kalau tidak ada bencana alam, mereka santai-santai, betul nggak, Bu? Lihat pemadam kebakaran. Kalau nggak ada yang dibakar gitu, maksudnya nggak ada kebakaran, jadi kan mereka santai-santai, nggak ada apa-apa ya. Ya seperti orang digaji, makan gaji buta katanya begitu ya. Jadi buat saya, waduh, ini perlu kita pahami. Jadi sebenarnya tujuan kita sebagai istri itu penolong, makanya jadilah istri yang baik. Sama-sama bilang begini, aku harus jadi istri yang baik. 2, 3. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, nah ini yang cuma 2 hal aja kita pelajari siang ini. Yang kedua dikatakan begini, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari. Nah, Bu, saya ingin ibu-ibu paham. Gini, Bu, kata mencari, apa yang ibu-ibu cari di dunia ini, itu menentukan sikap kita. Yang setuju katakan amin. Apa yang ibu cari pada waktu datang beribadah? Apa ketika ibu datang ke gereja ini? Apa yang ibu cari? Kalau ibu mencari sesuatu yang tidak kekal, maka apa yang akan kita dapati adalah kekecewaan. Amin. Siapa di sini yang perlu makan? Katakan amin. Tapi bukan berarti ibu ke gereja ini cari makan kan? Kalau nggak dapat nasi, saya nggak suka. Jangan. Dalam perjalanan hidup kita, coba perhatikan apa
Apa yang kita cari? Ibu bangun rumah tangga. Apa yang ibu cari? Ibu buka bisnis, buka toko. Apa yang ibu cari? Perhatikan, saya kasih contoh simpel. Waktu seorang bekerja, ditanya, kamu kerja, apa yang kamu cari? Ya duit. Salah nggak Bu? Enggak salah. Bekerja memang mencari upah rezeki. Tapi secara firman Tuhan itu kurang tepat. Kenapa? Karena ternyata fokus pencarian kita itu akan menentukan sikap. Kalau ibu bekerja, prioritasnya hanya untuk mencari uang, maaf, ibu bisa jadi penipu. Betul? Ibu bisa jadi orang tidak ada pri kemanusiaan kepada orang. Bisnisku ini harus cari duit. Kalau nggak ada keluar duit, nggak boleh orang sentuh-sentuh. Ibu akan menjadi orang yang arogan dan kasar. Karena tujuan hanya uang. Tapi coba kalau tujuannya, waktu kita buka pekerjaan, tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Maka ibu, selain ibu akan diberkati oleh Tuhan, ibu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang paham katakan amin. Apa yang menjadi tujuan ibu mencari apa di dunia ini akan menentukan sikap kita. Nah sekarang saya perlihatkan kepada ibu. Jadi kalau begitu supaya kita ini jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Lalu harus apa yang kita cari di dunia ini? Mari ibu perhatikan. Dilihat begini, tetapi di sini di ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari apa Bu? Kemuliaan dan kehormatan. Itu saya rangkum jadi satu, kemuliaan, kehormatan. Karena ternyata dalam bahasa asli pengertiannya sesuatu yang sama. Ya, kemuliaan dan kehormatan. Dalam bahasa Girika ditulisnya dokan kaitimen. Dokan kaitimen itu bicara tentang martabat. Nah martabatnya ini dari pengertian budaya orang bangsa Israel. Amin. Ya jangan ibu-ibu martabat. Ini dong kalau Indonesia ya martabat itu pokoknya aku harus gak boleh ditindas. Nah apa pengertian martabat di sini? Coba ibu-ibu perhatikan. Jadi martabat di sini adalah berbicara tentang hikmat dan kebijaksanaan. Orang-orang yang bermartabat bagi tradisi orang Yahudi adalah mereka yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Salah satu yang terkenal di dalam Alkitab adalah Salomo. Dia punya hikmat, makanya martabatnya sangat tinggi. Sampai ada seorang ratu yang terkenal waktu itu namanya Ratu Seba. Itu sampai memberi hormat. Kenapa? Karena Salomo memiliki hikmat yang luar biasa. Nah sekarang begini Bu. Di perjanjian baru Tuhan Yesus pernah mengajar dengan jelas. Bagaimana supaya hidup kita ini bijaksana. Karena ternyata martabat, orang yang bermartabat itu adalah orang yang memiliki kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan. Nah orang yang bijaksana menurut Tuhan Yesus itu digambarkan seperti orang yang membangun rumah. Masih ingat ya Bu ya? Bangun rumah, pondasi rumahnya adalah batu karang yang teguh. Orang bijak itu seperti orang yang membangun rumah di atas dasar pondasi yang kuat. Sehingga ketika badai, ada angin topan, ada apapun yang melanda rumah ini, maka rumah ini tidak akan roboh. Lalu kan murid-muridnya tanya tuh sama Tuhan Yesus, Tuhan, guru, rabi, apa sih? Pengertiannya apa? Lalu sama Tuhan Yesus dijelaskan. Siapa orang yang digambarkan oleh Tuhan, orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas pondasi yang kuat adalah mereka yang mendengar firman dan melakukannya.
Jadi yang pertama yang ibu harus kejar dalam dunia ini, yang ibu harus cari dalam dunia ini adalah di mana hidup ibu harus cocok dengan firman Tuhan. Itu yang ibu harus betul-betul pahami. Ya, jadi saya percaya hari ini kita semua akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk betul-betul kita menjadi orang-orang yang siap untuk menerima kekekalan. Dengan cara apa? Ibu harus fokus pada hidup ibu. Kira-kira semua yang ibu lakukan ini cocok gak dengan firman Tuhan? Yang paham katakan amin. Ya, jadi jangan cocok dengan keinginan ibu. Jangan ibu bilang, ih aku pokoknya maunya begini. Udah, aku maunya begini saja. Gak boleh, Bu. Kalau ibu sungguh-sungguh mau berkata dalam hati ibu, Tuhan aku mau berkenan kepada Tuhan, tolong Tuhan sertai aku. Maka ibu harus lihat seluruh aspek yang ibu lakukan. Apakah itu berkenan dan cocok dengan firman Tuhan? Kata firman Tuhan berkata begini, Bu. Kasih, iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar apa, Bu? Kasih. Lalu ada ayat lagi bilang begini. Ayatnya bilang, meskipun kamu bisa berbahasa malaikat sekalipun, bisa mengusir setan, ibu bisa pelayanan yang hebat, hebring segala macam, tanpa kasih apa, Bu? No. Simple kan? Jadi hari ini sekali lagi, hidup kita coba cek. Saya ini melayani dengan kasih enggak? Jangan melayani dengan pikiran-pikiran yang jahat. Yang setuju katakan amin. Jangan gini, aku gak dikasih jadwal pelayanan ya. Loh aku kalau pelayanan tuh mintanya aku tuh tampil di depan. Supaya aku kelihatan kan, aku ini orang yang dikenal. Lah itu jahat, Bu. Ya ada teman-teman saya bilang gini, Fer, enak ya sekarang kamu keliling kemana-mana, khotbah di gereja-gereja. Tak lihat di Instagram kamu khotbahnya sampai kemana-mana ya. Saya bilang gini, saya ndak cari itu. Kalau kamu rasa hal seperti itu hal yang mengagumkan, saya ndak dimulai dengan pikiran mau seperti ini. Waktu saya masuk sekolah Alkitab gak ada, Bu, dalam pikiran saya mau jadi pendeta, mau jadi pembicara besar, enggak. Lalu apa yang ada di hati saya? Cuman satu, pokoknya Gusti Yesus seneng. Terus apa yang saya lakukan sebelum saya sekarang dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan untuk melayani seperti ini? Dulu yang saya lakukan, pokoknya gereja bersih. Tegur saya waktu gembala saya, marahin saya karena memang saya gak sempurna. Nggak ada tuh saya pemberontakan. Kalau saya salah, oh ya ini tante salah ya Vera ya. Iya nggak boleh kamu kayak begini. Kamu tuh gimana mau dipercaya sama Tuhan di mimbar? Wong iki lo perkara dapur aja kamu ndak isa gitu loh. Saya sampai bilang, oh iya tante, iya. Kamu belajar. Sampai pernah ibu gembala saya bilang begini, kamu tuh nggak pernah dididik sama mamamu. Yo gimana saya mau didik mama? Mama saya meninggalkan saya waktu saya kecil. Saudara. Saya nggak mungkin jadi sakit hati dengan gembala saya tuh bilang gini, kok tante ngomong begitu sih? Enggak. Saya tahu, oh iya. Ketika ibu gembala saya bilang begitu, saya ngerti, oh iya saya nggak punya didikan dari mama saya. Bagaimana cara mengatur makanan, bagaimana cara saya membersihkan sayuran. Saya harus dituntun. Saya harus dituntun. Karena dari kecil saya nggak ada didikan seperti itu, bayangin Bu. Tapi saya bersyukurnya apa? Saya mau ditegur. Ibu dengar baik-baik. Ibu mau diberkati Tuhan? Yang mau katakan amin. Maka ibu harus belajar. Cari di mana Tuhan itu bisa senang sama kita. Amin. Jadi sekarang coba bantu saya khotbah Bu. Bilang kanan kiri, bilang begini. Ojo mokong. Coba bilang. Ojo mokong. Amin. Bilang gini, ojo nyimpen sakit hati. Ya. Siapa yang suka membicarakan gembala di belakang? Hati. Siapa yang suka mengejek hamba-hamba Tuhan? Hati. Tapi Bu Vera lo pendeta, aku memang jatuh dalam
dalam dosa bukan tanggung jawab ibu. Bukan itu penghakiman ibu. Kalau seorang hamba Tuhan jatuh dalam dosa, itu dia berurusan dengan siapa? Tuhan. Terus kita ngapain? Gosip? Jangan. Kita ngapain? Kalau kita tahu ada hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa, berdoa. Jangan senang di atas penderitaan orang, Bu. Jatuh dalam dosa itu bukan senang. Yang setuju katakan amin. Orang jatuh dalam dosa itu berarti dia sedang menderita. Jangan kita senang di atas penderitaan orang. Mari kita tersungkur berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi sekarang praktek dulu, Bu, praktek ya. Ibu mau jadi pelaku firman? Coba dilihat mukanya kanan kiri, dilihat. Itu muka mencerahkan enggak gitu kan. Nggak usah muluk-muluk. Oh, saya melakukan firman, saya harus begini. Nggak usah muluk-muluk dulu. Hal simpel yang ibu-ibu bisa lakukan. Senyumo. Amin. Ya. Nanti kalau ibu nggak bisa senyum, saya suruh ibu ke depan. Terus ya, mau tak kasih tahu, Bu. Ya opo carae khotbah di depan banyak orang dan mukanya ditekuk semua. Ibu mengerti? Itu untung saya tuh nggak mules loh, Bu. Tapi saya mau bilang sama ibu, ayo jadilah orang baik. Amin. Cari kemuliaan dan kehormatan, martabat. Ini apa? Hidup cocok dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, ibu perhatikan. Yang terakhir dikatakan begini, sangat jelas. Dan mencari tidak binasaan, bicara tentang roh. Apa itu? Rohani. Semua kegiatan rohani, ibu harus betul-betul semangat untuk mencarinya. Amin. Jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Baca firman harus semangat. Kalau ibu berdoa harus sungguh-sungguh. Nah, ketika ibu melakukan semua itu, nanti lihat hidup ibu akan berbeda. Dan ibu akan memancarkan kasih Kristus. Puji Tuhan, Bu. Saya akan tutup khotbah saya siang ini dengan satu kesaksian. Jadi saya baru gede ya, Bu ya. Karena kecil ininya. Saat saya ini baru pulang, Bu. Jadi saya tuh sudah tidak boleh pakai hak tinggi. Jadi saya sedang mencari sepatu-sepatu yang nyaman. Saya baru 2 minggu ini perjalanan menemani hamba Tuhan. Ibu pasti tahu, masih ingat Pastor Aryan yang pernah saya ajak ke sini ya, dari Australia, bule itu loh, Bu. Nah, jadi beliau kembali kemarin ke Indonesia. Tujuannya beliau bilang sama saya, dilihatin Tuhan, dia melihat tempel, jadi melihat candi yang besar di Indonesia. Dan beliau mengajak saya untuk berdoa bagi sekitar situ. Jadi akhirnya kami itu datang ke Jawa Tengah. Beliau sampai di Indonesia langsung besok pagi, datang malam, pagi subuh kita udah berangkat Jawa Tengah. Kemana tuh ke Jawa Tengah? Bukan hanya Candi Borobudur yang kita memang ingin berkati, doakan, tetapi daerah-daerah sekitar. Jadi ada pelosok-pelosok pedalaman sampai ke tempat yang itu namanya kaki gunung. Jadi itu yang paling terakhir, yang terdekat dengan Gunung Merapi. Dingin sekali, Bu. Nah, apa yang terjadi, Bu? Tiap hari, Ibu bisa pahami nih, Pastor Aryan itu kan panggilannya itu berdoa satu didoakan. Jenenge itu warga di pedalaman. Pertama, lihat orang bule kayak malaikat. Kedua, ketika mereka lihat mujizat, yang sakit disembuhkan, ya, mereka lihat ada yang mereka bingung, loh, kok bule ini bisa tahu ya apa yang aku lakukan, apa yang tersimpan di hatiku selama ini aku nggak pernah cerita orang, loh, bule ini bisa tahu, ya, kan tidak mungkin kebohongan yang tidak di hadapan Tuhan, betul? Jadi pastor ini betul-betul membongkar, pokoknya, Bu, saya di sana itu
Dari mulai jam 6 pagi, rencananya jam 6 pagi itu jenenge bule itu kan suka olahraga. Saya bilang gini, Pastor kita jalan kaki. Oke, Pastor Vera. Tujuannya jalan kaki, endingnya baru 15 menit, doa no orang. Di jalanan itu pastornya manggil ya, untung teman saya pinter bahasa Inggris jadi dia menerjemahkan. Didoakan satu-satu, didoakan. Dan mereka mengalami, nah jenengnya ada di jalan, kan semua mata melihat. Jadi mereka lihat, ono apa iku? Kon kenapa? Ya aku disembuhkan. Ya ampun Bu, itu berjubel, berbondong-bondong orang datang. Jadi akhirnya kita dari mulai pagi, kita bangun pagi, tidur lagi kapan? Jam 4 subuh. Ibu bisa bayangkan? Dari pagi, siang, sore, malam, waduh. Dan itu orang gak berhenti-berhenti datang. Sebenarnya saya punya video cuplikannya Bu, cuman saya gak sempat ya tadi. Jadi waktu kita datang ke daerah tersebut, itu gereja dibangun bagus sekali oleh seorang pengusaha dari kota. Memang khusus untuk warga, tapi jemaatnya kurang lebih sekitar 25 orang. 25 orang, besar bangunannya. Hanya 20. Ibu tahu ketika kami selesai pelayanan beberapa hari di daerah tersebut, kami pulang tuh hari Jumatnya. Karena kan kami masih harus ke daerah ini, ke daerah di planning semuanya. Waktu hari Minggu kami sedang melayani di kota Semarang, kami dapat berita dari gembala yang ada di daerah tersebut. Dia video klip, dia liatin ke kita. Ibu tahu itu gereja penuh, sampai kita nangis lihatnya. Sampai gembala bilang, Pastor thank you, makasih tim dari Sidoarjo, makasih. Dia bilang terima kasih Tuhan. Jadi ini gembalanya penuh sampai, kalau saya perkirakan hampir mencapai 100 lebih. Karena itu sampai mepet-mepet ya. Orang tuh sampai enggak, kan kursinya cuma sedikit toh Bu. Jadi mereka tuh duduk di bawah. Dan yang masuk gereja itu, sudah ngerti ya Bu ya? Dan mereka itu nyanyi, dalam Yesus kita karena mereka sudah ngalami mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Mereka yang minta anak waktu itu betul-betul didoakan oleh pastor. Positif. Sampai mereka bilang, gitu. Dan itulah Tuhan, saya mau bilang sama ibu, Tuhan sedang bekerja. Bu, jangan sampai kita yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Ini sekarang hamba-hamba Tuhan para misioner sedang terus pantau ke pedalaman-pedalaman dan kegerakan Roh Kudus sedang betul-betul dicurahkan. Nah saya karena memang 2 minggu itu, bayangin Bu, jadi dalam 1 hari itu maksimal saya bisa tidur 4 jam, maksimal. Tapi rata-rata saya tidur 2 jam. Jam 4 baru selesai, jam 5 baru tidur. Kadang 1 jam ya, saya kebablasan, 6:30 baru bangun. Dan itu sudah keliang, sudah masuk gereja. Sudah ada yang ngantri, minta doa. Ya. Jadi aduh Bu, saya senang lihat jiwa-jiwa. Fisik saya lemah, tapi roh saya menyala-nyala. Apa yang ibu cari di dunia ini? Jujur, yang saya cari adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya bersyukur saya pulang pelayanan, saya dengar, waduh, Bu dengar, Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Anak saya pulang dari Malang, dia bilang, Mama, dia cerita banyak. Mama puji Tuhan, dia lihatkan prestasinya. Dia bilang, Ma, aku dilantik Ma, diteguhkan jadi ketua. Ketua apa nak? Ketua persekutuan doa Ma. Terus ketua Natal Ma. Jadi nanti waktu orang-orang libur, aku mungkin gak bisa libur di Sidoarjo karena aku harus mempersiapkan persiapan Natal. Waduh, saudara, saya gak pernah mikir anak saya akan dipakai Tuhan. Saya mikirnya gini, kamu masuk kuliah belajar sing api. Amin. Kan itu ya. Tapi saya dapat bonus, prestasinya bagus, lalu dia menjadi panutan. Aduh, saya sampai bilang, puji Tuhan, jadilah kamu berkat. Saya kembali ke kampusnya beberapa hari lalu, saya sempat memantau di kampusnya, teman-temannya pada datang sama saya. Tante, wah
Joy, puji Tuhan tante, wah ini anak kudus ini tante, wah puji Tuhan ya. Jadi saya sampai seneng, saya bilang kamu harus jadi anak yang bisa betul-betul nyenengin hati Tuhan. Ibu lihat, waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pun akan sungguh-sungguh dengan keluarga kita. Amin. Saya dengar suami saya itu asam urat tinggi. Ya, badannya itu waduh memang karena gemuk ya. Tapi puji Tuhan, saya tuh suami saya bilang, "Mah, iki bagus loh mah, lancar mah, sehat aku mah." Gitu. Wah, aku langsing loh mah. Wah, puji Tuhan, langsing dari mananya? Iyalah langsing. Tapi jangan bilang gini, loh ya Pak Daniel jadi kurus loh Bu Vera. Oh, puji Tuhan. Padahal menurut saya ya masih montok. Ya mungkin karena orang nggak pernah sehari-hari ya. Jadi orang lihatnya setelah sebulan 2 bulan lihat suami saya gitu. Tapi saya bersyukur. Saya nggak lihat sih dengan kasat bahwa suami saya kurus, tapi dia menjadi sehat. Saya sampai bilang, puji Tuhan. Saya pulang, mama mertua saya yang barusan aja ya dioperasi. Terus mama saya bilang gini, "Ve, sekarang mama wis bisa aktivitas, Ve." Gitu. "Wis kamu pelayan, nanti rumah tak jagain." Saya pulang itu, "Mama nggak boleh kerja loh ya." "Oh, ndak apa-apa, mama seneng." Ya rapi-rapi karena satu rumah. Saya bilang gini, Tuhan, gak pernah aku membayangkan anakku berprestasi, suamiku sehat, mama mertuaku jadi bisa beraktivitas lagi. Saya bilang, "Duh Tuhan, itu gak pernah aku bayangkan." Dulu saya bilang, "Aduh ya opo nih anak jauh, aduh suamiku kok sakit-sakitan, aduh mertuaku juga, aduh harus dilayani." Bingung saya, tapi waktu saya fokus dengan Tuhan, ketika saya lihat jiwa-jiwa diselamatkan, oh saya berseru, saya bilang terima kasih. Saya meskipun capek, ngantuk-ngantuk, gak ngantuk hati Ibu, lihat orang-orang itu sampai yang tadinya gak percaya Tuhan dengan mulutnya, "Oh Gus Yesus, Gus Yesus." Gitu. Aduh saya tuh seneng lihatnya. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya pulang ya, kami tim pulang dari desa itu. Sampai hati saya tuh bergetar. Ya warganya lambe-lambe tangan. Kembali ya, kembali. Karena itu desanya pedalaman, jauh. Dan kita tuh sampai, aduh saya lihat begini tuh. Kalau saya tidak ingat ada suami, ada anak, ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Saya tidak mau pulang ke kota. Rasanya di sini bersama jiwa-jiwa. Wah yang dimenangkan bagi Tuhan itu sesuatu yang menyukakan hati saya. Jadi Bu, ayo apa yang Ibu cari? Kalau Ibu cari Tuhan, kalau Ibu cari menyenangkan hati Tuhan, nanti lihat rumah tangga kita diberkati Tuhan. Amin. Kita diberi kesehatan. Amin. Jujur saya ini kenapa enggak boleh pakai hak tinggi? Karena ternyata rahim saya posisinya enggak baik. Jadi saya ini sekarang pakai apa ini? Ya, korset yang khusus untuk mengikat rahim saya. Dan saya mikir, suami saya bilang gini, "Loh kamu pelayanan ke pedesaan ini, opo kamu ini sakit?" Tapi saya mau bilang sama Ibu, sampai detik ini saya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bu. Hari ini mari kita katakan kepada Tuhan bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi mari Bu, hari ini Ibu jangan fokus dengan kepentingan diri Ibu. Coba fokus dulu dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan, "Tuhan tuh mau apa dengan aku?" Ada satu ibu datang sama saya dan bilang begini, "Bu Vera, saya nih mikir, Tuhan tuh mau apa?" Terus setiap saya doa, Tuhan tuh cuma bilang sama saya, "Mengampuni." Jadi saya itu disuruh ngampuni Mbak Tuhan. Lalu saya bilang, lakukan. Terus dia bilang gini, "Iya sih aku nih banyak kecewa Bu Vera, ambek mertuaku, ambek anakku, ambek saudaraku, ini banyak kecewa." Saya bilang itu yang Tuhan mau. Jadi apa yang Tuhan mau Ibu lakukan hari ini? Lakukan itu dengan segenap hati. Yang setuju katakan amin. Katakan menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, senangkanmu. Terima kasih Bapa. Hanya itu kerinduanku.
mau hari ini ibu-ibu sebelum pulang, coba ibu-ibu introspeksi diri. Apa sebenarnya yang ibu cari? Apa yang ibu lakukan selama ini? Apakah itu cocok dengan firman? Apa yang ibu kerjakan di dalam rumah, di dalam pekerjaan, saat ibu melayani, apakah semuanya itu di dasar hati yang baik? Firman Tuhan hari ini katakan, jadilah orang baik dan kejarlah, cari sesuatu yang kekal, yaitu bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau fokus ibu menyenangkan hati Tuhan, apa yang terjadi saat ibu dikecewakan? Ibu bisa melepaskan pengampunan. Saat ibu diperlakukan dengan tidak adil, ibu tidak akan memberontak, tapi ibu akan belajar untuk terus bertahan menjadi orang-orang yang setia. Mari sama-sama hari ini naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Saya rindu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Menyenangkanmu, oh, senangkanmu. Bapa, jadikan kami orang-orang yang baik. Jangan sampai kami kejahatan. Mulut kami jangan sampai Tuhan. Tangan kami supaya kami ini benar-benar jadi orang-orang yang memiliki tangan-tangan yang baik. Oh Tuhan, tolong kami. Menyenangkanmu, menyenangkan. Haleluya. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, Yesus, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sebelum saya serahkan kepada hambanya, ibu-ibu, mari taruh kedua tangan ibu di dada ibu. Sama-sama kita bicara kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, jadikan kami istri yang baik, jadikan kami ibu yang bijaksana. Tuhan, tolong dimanapun kami berada, berkatilah lingkungan kami. Kami mendoakan tetangga-tetangga kami. Tuhan, beri kami hati seperti hati-Mu, yang tidak cuek, yang tidak menutup mata, tapi kami mau ada sikap kepedulian seperti Engkau Tuhan Yesus. Kemanapun Engkau pergi, Engkau selalu memalingkan dan memandangkan mata-Mu, melihat jiwa-jiwa yang terlantar. Tuhan, hari ini pakai kami, jadikan kami para wanita di tempat ini, wanita yang berdampak, khususnya Tuhan bagi kota kami Sidoarjo. Minimal kami menjadi pendoa-pendoa bagi kota ini Tuhan. Memberkati kota ini dengan ucapan berkat doa kami. Tuhan, kami mau hidup kerohanian kami tidak kering. Kami mau perjalanan kekristenan kami tidak menjadi kekanak-kanakan, tapi kami mau bertumbuh dewasa. Tuhan, pakai hidup kami supaya kami ini benar-benar bisa jadi terang, bisa jadi contoh, bisa jadi berkat. Mulai dari tempat ini, biarlah sidang jemaat di tempat ini bisa menjadi kesukaan hati Tuhan. Berkati tempat ini Tuhan. Biar seluruh jemaat di tempat ini menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati gembala sidang di tempat ini dan seluruh para pelayan di tempat ini. Biarlah memiliki sikap yang baik, hati yang baik, sehingga satu dengan yang lain saling bergandengan tangan, saling menghormati, saling mengasihi. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Satu tujuan kami, biarlah kami terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkati rumah tangga kami, berkati suami, anak kami. Tuhan, berkati kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyenangkanmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya itu
kami Tuhan, para wanita di tempat ini. Kami rindu menyenangkan Engkau melalui hidup kami Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Tuhan memberkati kembali hamba-Mu Ibu Pendeta Vera Daniel dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan pakai semakin luar biasa. Tuhan memberkati keluarganya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu-ibu. Ibu-ibu diberkati Tuhan siang hari ini. Siap jadi wanita yang baik. Amin. Amin, jangan amin di bibir aja ya ibu-ibu. Nanti besok kalau ada sesuatu lupa. Kalau kita harus jadi orang baik ya. Supaya apa? Supaya melalui hidup kita itu loh nama Tuhan dipermuliakan ya. Saya percaya kalau di sini wanita-wanita Mahanaim jadi wanita yang baik, tempat ini tidak akan cukup. Pasti orang-orang melihat, orang-orang bertanya, loh ibu ini dari gereja mana? Ya, kok baik sekali? Ya sudah besok aku ikut ibadah. Puji Tuhan. Ya, biarlah melalui hidup kita itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih buat Bu Vera yang sudah berbagi, memberikan pesan kepada setiap kami wanita di tempat ini ya Bu ya. Tuhan memberkati, puji nama Tuhan. Mari ibu-ibu yang berulang tahun saya undang untuk maju ke depan. Untuk menerima kenang-kenangan dari White Dove yang berulang tahun di bulan November. Atau yang Oktober kemarin yang belum, atau yang bulan-bulan kemarin yang belum terima kenang-kenangan, saya persilahkan maju ke depan. Sambil menunggu yang lain maju ke depan, pengumumannya ibu-ibu untuk bulan Desember, Natalan kita tanggal 3 Desember ya, diingat-ingat ya, tanggal 3 Desember Natalan di tempat ini ya. Mari boleh diajak teman-teman untuk merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Ada lagi yang lain? Yang belum? Bu Debi belum ya? Belum maju ke depan. Ayo silakan, tidak usah malu-malu ya. Kenang-kenangan. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang Tuhan telah menambah usia 1 tahun ini ya Bapak. Kami percaya dengan pertamanya usia ini Kau berkati, Kau pakai lebih henan lagi Tuhan. Kau menambahkan Tuhan senantiasa hikmat marifat yang luar biasa, sehingga dia boleh lebih semangat lagi untuk datang kepada Tuhan, bahkan boleh menjadi berkat bagi seluruh rumah tangganya, tetangganya, bahkan teman-temannya. Pakai dia Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Mari saya undang ibu-ibu bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah wanita siang hari ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, kalau kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami bisa menyelesaikan ibadah wanita siang hari ini, kami boleh menerima pesan firman Tuhan. Kami boleh memuji-muji Engkau. Kami bersyukur Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir, melimpah atas hidup hamba-Mu. Tuhan memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu Tuhan buat berhasil. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan melalui hidup mereka, melalui pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapapun kami yang hadir siang hari ini Tuhan, kami percaya tidak ada yang sia-sia Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami boleh menerima pesan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang baik di dalam setiap aspek kehidupan kami, supaya melalui hidup kami Tuhan, orang bisa melihat ada Yesus dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah setiap kami para wanita dimanapun kami berada Tuhan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan kami Tuhan. Biarlah kami selalu bawa nama Yesus. Biarlah Tuhan melalui hidup kami banyak orang-orang yang diberkati, banyak orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah mari saudara-saudara kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat, kasih sukacita, damai sejahtera, penyertaan perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.